Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi visual kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan yang, jujur aja, sangat transformatif. Kita akan ngebedah sebuah karya yang bakal menantong semua hal yang selama ini mungkin Anda anggap sebagai batasan mutlak. Jadi, ambil napas sejenak, rileks, dan mari kita mulai. Nah, ini dia sumber materi kita hari ini. Sebuah buku luar biasa berjudul Melawan Kata Tidak Mungkin, mahakarya dari Dr. Rahmat Maulana. Buku ini tuh bukan sekedar kumpulan kutipan motivasi kosong ya, tapi lebih ke panduan mendalam tentang gimana kita sebagai manusia itu sering banget memenjarakan diri kita sendiri secara sistematis. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ngehancurin penjara itu. Coba deh kita resapi prolog dari buku ini. Pesannya itu disampaikan dengan sangat tenang, tapi menusuk tajam. Dr. Maulana bilang kalau kata tidak mungkin itu sebetulnya cuma ilusi yang kita ciptain sendiri. Kita ini sering banget kan kejebak ngerasa kalau hidup itu punya batas-batas yang nggak bisa dilewatin. Padahal, batasan-batasan itu adalah pilihan yang kita buat sendiri. Dr. Maulana ngingetin kita nih, begitu kita berani nolak ilusi itu, kita tuh sebenarnya lagi ngebuka pintu lebar-lebar menuju kehidupan yang sama sekali nggak ada batasnya. Oke, mari kita bahas lebih dalam dan inti peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bongkar soal ilusi ketidakmungkinan. Terus, kita lanjut ke gimana cara ngebangun growth mindset. Setelah itu, kita bahas strategi buat nyiptain terobosan. Dan terakhir, ditutup sama kisah-kisah nyata yang pastinya super menginspirasi. Bagian pertama, ilusi ketidakmungkinan. Siap-siap ya, karena di bagian ini kita bakal ngelihat langsung gimana sih batasan-batasan psikologis itu diam-diam kebentuk di dalam otak kita. Nah, yang bikin ini benar-benar menarik adalah gimana konsep ini ngejelasin akar dari ilusi tidak mungkin tadi. Kalau kita merujuk ke konsepnya Carol Dweck, kelihatan banget nih bedanya. Kalau kita punya pola pikir tetap atau fixed mindset, kita tuh ngerasa kalau kemampuan kita ya udah mentok segitu aja, cuma bawaan lahir. Ini nih yang jadi mesin pencetak kata tidak mungkin di kepala kita. Di sisi lain, ada growth mindset yang ngelihat kalau kemampuan itu bisa terus berkembang lewat usaha. Begitu Anda ngadopsi pola pikir ini, kata tidak mungkin itu langsung berubah wujud, jadi sekedar belum terpecahkan aja. Gak cuman itu, buku ini juga didukung sama teori psikologi kelas berat loh. Pertama ada Albert Bandura, yang ngajarin kalau keyakinan sama kemampuan diri sendiri atau self-efficacy itu adalah kunci utama buat ngelewatin segala rintangan. Terus ada Angela Duckworth nih, dengan konsep grit alias ketekunan. Dia ngebuktiin kalau yang namanya kegigihan itu jauh lebih penting daripada sekedar bakat alami. Dan terakhir, Viktor Frankl ngingetin kita kalau bisa nemuin makna bahkan di tengah penderitaan yang paling berat sekalipun, itu adalah fondasi sejati dari ketangguhan kita. Tiga pilar ini tuh bener-bener ngancurin argumen soal keterbatasan diri. Bener-bener telak. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda semua yang lagi nonton. Gimana caranya kita bisa benar-benar lepas dari mitos batasan diri yang mungkin udah bertahun-tahun bersarang di kepala kita? Terus, gimana sih cara kita mempraktikkan teori-teori hebat tadi ke kehidupan nyata sehari-hari? Masuk ke bagian kedua, membangun growth mindset. Nah, disinilah Dr. Maulana berhasil ngejembatani teori-teori tadi jadi langkah praktis yang bisa langsung kita terapin. Coba deh perhatiin 4 langkah esensial ini. Pertama, sadari dan terima aja rasa takut Anda. Takut itu wajar kok, itu cuma alarm kalau kita lagi melangkah keluar dari zona nyaman. Kedua, coba ubah cara pandang Anda soal kegagalan. Ketiga, mulailah ambil langkah-langkah kecil yang masuk akal buat dilakuin. Ingat ya, keberanian sejati itu nggak harus selalu lompatan yang besar, tapi justru kumpulannya aksi-aksi kecil yang konsisten. Dan yang keempat, jaga terus fokus Anda secara penuh ke tujuan akhirnya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemahaman yang menurut saya pribadi benar-benar ngebebasin pikiran kita. Dr. Maulana bilang kegagalan itu bukan kebalikan dari kesuksesan, melainkan ya bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Beliau benar-benar nekanin poin ini loh. Begitu Anda berhenti ngelihat kegagalan kayak sebuah jalan buntu dan mulai mandang itu sebagai batu loncatan atau cuma sekedar dapat data baru, rasa takut Anda sama hal-hal yang tidak mungkin itu perlahan bakal lenyap dengan sendirinya. Lanjut ke bagian ketiga. Strategi untuk menciptakan terobosan. Mindsetnya udah dapet nih, sekarang waktunya kita bongkar taktik di lapangannya, buat ngerubah nggak mungkin jadi peluang yang nyata. Dan ini dengan sangat cemerlang nunjukin ke kita gimana caranya ngeruntuhin rintangan yang segede gunung. Pertama, pasang tujuan yang berani dan besar, tapi tetap napak bumi. Kalau tujuannya kerasa terlalu serem, coba deh pecah rintangan raksasa itu jadi potongan tantangan-tantangan kecil. Terus, kita juga harus fleksibel. Kalau satu pintu ketutup, ya kita cari jendela yang terbuka. Dan jangan lupa, ini penting banget, rayain setiap kemenangan kecil Anda. Merayakan progres sekecil apapun itu yang bakal menjaga tangki bahan bakar momentum Anda tetap penuh. Bagian keempat, kisah-kisah nyata yang menginspirasi.
Jujur aja, teori dan strategi itu bakal jauh lebih ngena kalau kita ngelihat langsung buktinya kan? Yuk kita kenalan sama orang-orang luar biasa yang udah nerapin prinsip-prinsip ini di dunia nyata. Kisah pertama ini dari Rudy, seorang pemuda asal kota Serang. Rudy ini lahir di kondisi ekonomi yang sangat sulit dan pendidikannya harus terhenti. Pas dia mau mulai bisnis, bayangin, teman-teman yang ngetawain dan bilang, wah nggak mungkin banget lu bisa sukses. Tapi, bukannya nyerah, Rudy malah jadiin omongan miring mereka itu sebagai bensin buat semangatnya. Dia mengungutin limbah pabrik yang udah dibuang, terus belajar otodidak buat nyulap sampah itu jadi barang bernilai tinggi. Keren banget kan? Dia nggak cuma berhasil mendobrak rantai kemiskinannya, tapi sekarang dia malah bisa buka lapangan kerja buat warga di desanya. Terus, ada juga kisahnya Maria Decker. Dari kecil, Maria udah dapat vonis kelainan tulang. Dokter aja bilang secara medis buat Maria bisa berlari itu hal yang benar-benar mustahil. Rasa sakit fisik itu udah jadi makanan dia sehari-hari. Tapi apa Maria diam aja? Enggak, dia nolak mentah-mentah vonis itu. Lewat tekad yang luar biasa gila dan latihan keras nahan rasa sakit tiap hari, tebak apa yang terjadi? Dia nggak cuma sekedar bisa lari loh, tapi sukses ikut tanding di maraton tingkat internasional. Dia benar-benar mematahkan semua ekspektasi medis yang coba ngebatasin dirinya. Dan yang nggak kalah bikin merinding tuh ceritanya Tara Mendes. Tara lahir dengan keterbatasan fisik yang bikin kedua tangannya nggak berfungsi normal. Dan otomatis banyak orang yang remehin mimpinya jadi seorang seniman. Tapi ya yang namanya passion emang selalu bisa nemuin jalannya sendiri. Tara muter otak dan mikir out of the box. Dia nekat belajar ngelukis pakai sikunya, bahkan pakai kakinya. Dan berkat kesabaran sama tekad sekeras baja selama bertahun-tahun, sekarang karyanya bikin takjub seluruh dunia. Ketebak kan? Batasan fisik tuh sama sekali nggak berkutik buat ngurung kreativitas dia. Setelah ngelihat gimana gilanya perjuangan Rudy, Maria, dan Tara, kita jadi nyampe ke satu pertanyaan puncak nih. Dari semua teori, strategi, dan kisah nyata tadi, kira-kira apa sih satu senjata rahasia yang paling pamungkas buat ngancurin kata tidak mungkin? Jadi, poin krusialnya adalah kekuatan konsistensi. Di buku ini ditekankan banget kalau yang namanya kesuksesan dalam semalam itu mitos, nggak ada. Senjata sesungguhnya itu adalah tindakan kecil yang Anda lakuin terus-menerus, diulang-ulang, setiap harinya tanpa henti. Konsistensi inilah yang pelan-pelan bahkan ngebentuk mental baja yang nggak bisa dipatahin siapapun. Ujung-ujungnya, ritme konsistensi harian inilah yang akan nyulap hal yang tadinya Anda pikir nggak mungkin, berubah jadi sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kita udah ngeliat teorinya, langkah nyatanya, sampai bukti-buktinya. Kehidupan yang nggak ada batasnya ini bener-bener lagi nungguin mereka yang berani ngelawan kata tidak mungkin. Hambatan-hambatan itu tuh sebenarnya cuma ilusi yang emang nunggu buat dihancurin sama tekad dan konsistensi Anda. Jadi buat nutup eksplorasi visual kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang menantang buat Anda. Batasan tidak mungkin manakah yang bakal Anda hancurin hari ini?